Agrafalo in het midden. Zeuntjes, en dit is een vrije kans en de score geopend door Ole Romani. Vijfde minuut. Prioritas timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Mantan striker timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, menyebut penuntasan proses naturalisasi Ula Romani harus menjadi prioritas skuad Garuda di era Patrick Kluivert sekarang ini. Timnas Indonesia sekarang punya banyak pekerjaan rumah untuk dituntaskan, sebab mereka kini harus bekerja di bawah asuhan pelatih baru yakni Patrick Kluivert. Skuad Garuda harus bekerja ekstra cepat menuntaskan semua PR-nya. Pasalnya waktu mereka cuma singkat sebelum menjalani laga berikutnya melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel lawan Australia akan digelar pada 20 Maret 2025. Pertandingan itu bakal dilangsungkan di markas The Socceroos. Van Dijk menyebut skuad Garuda harus bisa menuntaskan proses naturalisasi Ula Romani. Pasalnya, skuad Indonesia sekarang belum punya striker yang mumpuni. Padahal ada nama-nama macam Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka. Ya, semoga striker Ula Romani bisa dinaturalisasi sebelum pertandingan di bulan Maret. Tapi saya tidak tahu proses naturalisasi sekarang gimana, cetusnya. Lebih lanjut, Sergio Van Dijk kemudian memberikan nama alternatif pada Patrick Kluivert jika ternyata naturalisasi Ula Romani tak tuntas tepat waktu. Ia menyarankan untuk memakai jasa Jens Raffen. Tapi itu yang paling penting menurut saya. Striker tajam. Karena sampai sekarang belum ada striker yang bisa cetak gol banyak dan apa yang tadi udah disampaikan. Di Indonesia belum ada striker dan mungkin harus lihat pemain yang muda seperti Jens Raffen, cetusnya. Namun Van Dijk juga memperingatkan bahwa Jens mungkin bisa saja tidak siap membela timnas Indonesia. Pasalnya ia masih terlalu muda. Tapi Jens Raffen masih main di kompetisi Belanda untuk pemain muda. Itu beda daripada main lawan Australia untuk pertandingan lolos ke Piala Dunia. Karena itu tekanan beda daripada main di Liga Belanda. Seru Van Dijk. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. Di sisi lain, Jay Idzes pamer pengalaman hadapi penyerang top Serie A. Jay Idzes punya pengalaman yang tak semua pemain timnas Indonesia bisa rasakan. Bermain di Serie A membuat Jay Idzes bisa berhadapan dengan penyerang top seperti Lautaro Martinez hingga Romelu Lukaku. Musim ini merupakan menjadi kiprah pertama Jay Idzes berkarir di Serie A. Setelah membawa promosi Venezia dari Serie B, Jay Idzes jadi pemain inti, tulang punggung di lini belakang Venezia. Terakhir, Jay Idzes bertanding selama 90 menit ketika Venezia takluk 0-1 dari Inter Milan pada Giornata ke-20 Serie A di Stadio Pierluigi Penzo, Venezia. Jay Idzes berkesempatan berduel dengan 4 penyerang Inter Milan yang terdiri dari Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Marcus Thuram, dan Marco Arnautovic. Jay Idzes menikmati setiap tantangan yang dihadapi. Secara performa tim, Venezia masih jauh dari optimal. Mereka masih terjebak di papan bawah klasemen. Namun, pada level individu, Jay Idzes merasa tertantang karena terus berjumpa lawan pada level yang sangat tinggi. Semua tim di Serie A memiliki pemain yang sangat kuat. Setiap minggu saya harus menghadapi pemain-pemain hebat, dan bagi saya itu adalah tantangan. Ujar Jay Idzes dikutip dari media Italia, Triveneto Gol. Kali ini saya menghadapi pemain seperti Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Marcus Thuram, dan Marco Arnautovic. Sangat menyenangkan bisa bertanding dengan pemain seperti mereka, dan saya mencoba menikmatinya sambil memberikan yang terbaik. Jelas palang pintu kelahiran Mirlo, Belanda, pada 2 Juni 2000 itu. Venezia perlu bekerja lebih keras. Kekalahan dari Inter Milan membuat Venezia terpaku di peringkat ke-19 Serie A alias di zona degradasi.
Jay Idzes dan kawan-kawan baru bisa merangkum 14 poin dari 20 penampilan. Kami bermain dengan baik, tetapi di Serie A, ketika Anda memiliki 1-2 peluang dan tidak memanfaatkannya, itu membuat perbedaan, ucap Jay Idzes. Kami tahu di mana kami harus meningkatkan. Sekarang kami memiliki pertandingan yang sangat penting di depan, seperti melawan Parma dan Verona. Kami harus terus bekerja keras, tuturnya. Di sisi lain, Jairo Riedewald punya 3 caps timnas Belanda. Apakah bisa membela timnas Indonesia? Begini penjelasannya. Nama Jairo Riedewald masuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, pemain 28 tahun tersebut sudah punya 3 caps senior bersama timnas Belanda. Riedewald sudah cukup lama masuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Namun, belakangan isu naturalisasi ex-pemain Crystal Palace tersebut makin kencang. Salah satu penyebabnya tentu Patrick Kluivert. Pelatih baru timnas Indonesia itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Riedewald. Menurut Kluivert, Riedewald siap untuk membela skuad Garuda. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, kata pelatih 48 tahun itu. Riedewald punya 3 caps timnas Belanda. Jairo Riedewald sering disebut sebagai pemain Grade A yang akan membela timnas Indonesia. Maklum, dia punya rekam jejak yang sangat bagus. Dia pernah bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Riedewald juga punya andil membawa Ajax Amsterdam meraih gelar Eredivisie musim 2013-2014 lalu. Sementara, pada level internasional, Jairo Riedewald juga pernah jadi bagian dari timnas Belanda. Dia pernah bermain untuk Belanda pada level usia U17, U19, U21, hingga level senior. Riedewald, berdasar data Soccerway, punya 3 caps bersama Belanda. 3 caps itu didapat pada ajang kualifikasi Euro 2016. Apakah Riedewald bisa membela timnas Indonesia? Jairo Riedewald sudah pernah bermain untuk timnas Belanda pada level senior. Data itu tak bisa dibantah. Namun, ada aturan yang memungkinkan Riedewald bisa bermain untuk timnas Belanda. Pertama, caps yang didapat Riedewald bukan pada laga internasional level A. Laga level A antara lain Euro, Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Dunia, Piala Asia, hingga Copa Amerika. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Riedewald mendapat caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi, secara teori, Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia.